warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ibu Yana pada video pembelajaran Mekanika Rekayasa 1. Video kali ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada dua video terakhir itu saya sudah menjelaskan tentang materi titik berat, benda beraturan, dan tentang momen inersia benda. Nah, sekarang melanjutkan materi dari dua topik tersebut, kita masuk ke dalam topik yang terakhir, yaitu tentang tegangan atau stres. Tapi jangan sampai stres juga menghadapi materi ini ya. Tegangan atau stres dalam ilmu rekayasa itu ialah sama dengan gaya yang bekerja pada satuan luas. Dengan kata lain, tegangan ini adalah gaya atau disimbolkan dengan P dibagi dengan satuan luas yang disimbolkan dengan A. Nah, bila suatu balok atau batang menerima dua gaya P masing-masing pada ujung batang dengan arah yang berlawanan, maka balok tersebut akan menderita tegangan dan akan mengalami perpanjangan sebesar delta L atau perpendekan sebesar delta L. Jadi kalau Anda lihat gambar ini, ada sebuah batang yang diberikan beban. Jika yang diberikan adalah gaya tarik, maka balok tersebut akan menderita perpanjangan sebesar delta L. Tapi sebaliknya, jika batang tersebut diberikan gaya tekan, maka balok tersebut akan memendek dan akan mengalami perpendekan sebesar delta L. Nah, perpanjangan atau delta L ini itu sebanding lurus dengan gaya, berbanding lurus juga dengan panjang semula, kemudian berbanding lurus dengan luas penampang, dan juga dipengaruhi dengan jenis bahannya. Jadi perpanjangan atau delta L yang disebut juga dengan regangan ini itu dapat dirumuskan dalam rumus seperti ini. Delta L sama dengan C dikali P dikali L per A. Dan perpanjangan relatif atau regangan relatif itu adalah perpanjangan atau regangan yang terjadi dibagi dengan panjang asal atau delta L per L. Ini adalah regangannya. Nah, dengan kata lain, menurut hukum Hooke, tegangan itu adalah modulus elastisitas dikalikan dengan regangannya. Ya. Nah, ini adalah modulus elastisitas beberapa jenis bahan baja profil. Modulus elastisitasnya adalah 2,1 kali 10 pangkat 10 Pascal atau 21 kali 10 pangkat 4 Megapascal. Kalau beton itu adalah 2,1 kali 10 pangkat 4. Kalau kayu 1 kali 10 pangkat 4 Megapascal, dan pasangan bata itu adalah 0,2 kali 10 pangkat 4 Megapascal. Nah, sekarang kita lihat dulu tegangan normal. Nah, tegangan normal ini merupakan tegangan yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang sejajar dengan bidang potongan. Sama ya ceritanya dengan pada materi-materi di awal perkuliahan dulu, bahwa tegangan yang terjadi itu ada normal. Gaya-gaya yang terjadi itu adalah gaya normal, gaya geser, dan momen lentur. Nah, ini juga normal ini adalah gaya yang searah dengan sumbu normal. Karena itu dia disebut dengan gaya normal. Nah, gaya normal ini dibedakan menjadi gaya tekan dan gaya tarik, ya. Tegangan yang disebabkan oleh gaya tersebut disebut dengan tegangan normal. Dengan demikian dapat dibedakan menjadi tegangan tarik atau tegangan tekan. Jadi kalau misalnya yang bekerja adalah gaya P tarik, maka akan timbul delta L, batangnya menjadi memanjang, dan dia yang terjadi itu adalah tegangan tarik. Dan sebaliknya, jika yang bekerja adalah gaya tekan, maka akan timbul perpendekan sebesar delta L, dan dia adalah yang terjadi adalah tegangan tekan. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Diketahui suatu batang percobaan baja FE37 berpenampang bulat dengan luas penampangnya adalah 3,4 meter persegi, ditarik dengan gaya P sehingga terjadi pertambahan panjang delta L-nya adalah 0,1125 mm. Hitunglah tegangan tarik yang terjadi, perpanjangan relatif, dan modulus elastisitasnya. Nah, ini kalau yang kondisinya seperti ini, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Tegangan tariknya adalah P per A. P-nya diketahui adalah sebesar 40 kN, dimasukkan nilainya ke sini. Jangan lupa satuannya disamakan. A-nya luas penampangnya adalah 3,4 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Kemudian dapat didapatkan nilainya adalah 117,65 Megapascal. Nah, regangannya adalah delta L per L,
dimasukkan nilainya, didapatkan regangannya adalah sebesar ini 0,056% dan modulus elastisitasnya adalah tegangan tarik dibagi dengan regangannya, didapatkan nilai modulus elastisitasnya. Oke, nah ini berhubungan dengan materi selanjutnya. Soal 2 itu Anda pelajari sendiri, ada di dalam modul yang sudah saya sampaikan ya. Anda hanya tinggal memasukkan nilainya saja. Nah, selain tegangan normal yang terjadi pada penampang itu juga terjadi tegangan lentur. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga pada materi pita balok sederhana, bahwa yang terjadi lentur itu jika balok menerima satu beban, maka balok akan mengalami lenturan akibat pengaruh momen lentur. Dan selanjutnya akan menimbulkan tegangan yang disebut dengan tegangan lentur. Nah, akibat pengaruh pembebanan akan timbul perubahan bentuk. Jadi kalau tadi kalau gaya normal, akibat gaya normal itu akan terjadi tegangan normal, batangnya menjadi memanjang atau memendek. Maka kalau yang timbul akibat momen lentur, maka akan terjadi perubahan bentuknya. Perubahan bentuk dari penampangnya seperti ini. Jadi dari batangnya yang menjadi dari awal bentuk penampangnya adalah dari awal penampangnya yang berbentuk persegi begini, kalau dia diberikan momen begini, maka batangnya bisa jadi akan melentur seperti ini ya. Kalau terjadi ada dikenai oleh momen. Sebaliknya, kalau misalnya yang bekerja itu adalah momen lentur arah negatif, ya, maka dia akan timbul seperti ini. Ya. Ini kalau momennya yang bekerja seperti ini. Oke ya. Nah, selain itu, penampang normal yang datar itu juga akan mengalami putaran atau rotasi sebesar theta. Nah, ini adalah bentuk perubahan penampang yang terjadi akibat tegangan lentur. Oke, nah untuk mencari tegangan lentur yang terjadi, penurunan rumusnya ada di sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk bagian serat bawah, tegangan lentur itu adalah ME dikali dengan EE. Ini adalah nilai statis momennya per IX ya. Ini adalah tegangan lentur untuk serat bawah, dan untuk daerah tekan atau serat atas ini perumusannya, di mana MB adalah momen lentur maksimum, sigma B-nya adalah tegangan lentur, E adalah jarak sumbu netral terhadap serat bawah atau nilai statis momennya, E aksennya adalah jarak sumbu netral terhadap serat atas, IX adalah momen inersia terhadap serat bawah, dan IX aksen adalah momen inersia terhadap serat atas. Kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang pertama, ini sama dengan contoh soal yang ada pada video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah menentukan letak titik beratnya, kita juga sudah tentukan momen inersia pada garis netralnya, momen inersia pada serat atas, dan momen inersia pada serat bawah. Silakan dicek lagi video sebelumnya jika Anda belum terlalu memahami bagaimana caranya mendapatkan momen inersia dan menentukan titik berat penampangnya. Nah, pada soal ini, Anda diminta untuk menghitung tegangan lentur pada serat atas dan serat bawah apabila balok menerima momen lentur maksimum Mmax-nya sebesar 250 kN. Jadi di sini yang diketahui itu adalah MB-nya. Ada MB-nya ya. Nah, sekarang kita karena momen inersia dan titik beratnya sudah diketahui pada video sebelumnya, sudah dicari dan dijelaskan pada video-video sebelumnya, maka kita sekarang tinggal menentukan berapakah besarnya tegangan lentur pada serat atas. Nah, untuk tegangan lentur pada serat atas itu kita masukkan di sini nilainya. Ini adalah MB-nya, nilai momen lentur maksimumnya. Momen lentur maksimum di sini diketahui M maksimumnya adalah ini 250 kilonewton meter. Nah, kita perhatikan satuannya, ini satuannya adalah dalam milimeter ya, boleh ini kalau mau dijadikan dalam Newton milimeter ya. Ini sama dengan 250 10 pangkat 6 Newton milimeter. Kalau ingin menyamakan satuannya ya.
Nah, kemudian dikalikan dengan E aksen. E aksen itu apa? E aksen itu adalah, ini tadi ada keterangannya, E aksen adalah jarak sumbu netral terhadap serat yang ditinjau. Kalau E aksen terhadap serat atas, E adalah terhadap serat bawah. Nah, ini pada serat atas, ini berarti titik beratnya di sini, berarti kita tinjau di sini kan. Ini sama dengan 200 mm. Nah, ini 250 kali 10 pangkat 6, ini nilainya momen maksimum dikali E aksennya 200. 200, ini adalah E aksennya, statis momen titik berat terhadap serat yang ditinjau, per IAB. IAB inersianya, di sini rumusnya terhadap IX-nya, inersia AB. Berapa inersia AB? Inersia AB sudah dicari di sini, 6,4 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Pangkat 9. Ya, 6,4 kali 10 pangkat 9 kali milimeter pangkat 4. Jadi belibet ngomongnya. 6,4 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Nah, ini dimasukkan nilainya sehingga didapatkan nilai tegangan lentur pada serat atasnya adalah 7,8125 megapascal. Megapascal itu sama dengan Newton per milimeter persegi ya. Jadi 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter persegi. Ini yang harus Anda ingat. Oke. Kemudian kita tentukan tegangan lentur pada serat bawah. Rumusnya sama. Pada serat bawah adalah MB dikali E. E ini adalah jarak titik berat terhadap serat bawah yang ditinjau per ICD. Karena yang ditinjau itu adalah serat bawahnya adalah CD. Maka yang kita masukkan adalah inersia CD. Dimasukkan lagi nilainya 250 kali 10 pangkat 6 kali 200 per, ini adalah MB-nya, ini E-nya juga 200, nilainya ini dari titik berat ke CD, 200 per ICD. ICD itu adalah inersia CD yang ini sama dengan nilainya 6,4 kali 10 pangkat 9. Maka kita dapatkan tegangan lentur pada serat bawahnya adalah 7,8125 megapascal. Oke ya. Jadi itu adalah untuk menentukan tegangan lentur. Untuk contoh yang paling sederhana seperti ini adalah bentuknya adalah persegi biasa. Nah, bagaimana untuk contoh soal yang kedua? Untuk contoh soal yang kedua, ini juga bisa kita selesaikan. Nah, caranya sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Nah, kita diminta di sini untuk menentukan tegangan lentur pada serat atas dan serat bawah jika balok menerima momen lentur maksimum Max-nya adalah 350 kN/m. Ini berapa nilainya? Berarti sama dengan 350 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Kita tentukan letak titik berat penampangnya. Sudah ya, sudah di video yang pertama sebelumnya. Momen inersia pada garis netral juga sudah. Momen inersia pada serat atas dan serat bawah juga sudah ada pada video tentang inersia. Ini sudah kita selesaikan semua. Berarti kita tinggal tentukan tegangan lentur pada serat atas. Jadi ini nilainya kalau mau dicek lagi ya perhitungannya. Nah, kita tentukan sekarang tegangan lentur pada serat atas, dimasukkan di sini. Tegangan lentur pada serat atas sama dengan MB 350 kali 10 pangkat 6, ini dia nilainya, kali E aksen, jaraknya terhadap serat atas, yaitu jarak titik ini, jarak titik berat benda gabungan ini ke serat atas. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah sebesar 212,86 mm. Ini dia, dimasukkan nilainya E aksennya. Per IAB. IAB-nya berapa? IAB ya dari sini ya. Dimasukkan nilainya yang 1,19 kali 10 pangkat 9. Sehingga didapatkan nilai tegangan lenturnya adalah 62,6 kali megapascal. Yang penting jangan lupa dulu satuannya disamakannya. Kalau milimeter jadikan semuanya ke milimeter ya. Kalau kilogram jadikan semua ke kilogram. Kalau newton jadikan dulu yang kilonewtonnya menjadi newton. Kemudian tegangan lentur pada serat bawah. Untuk tegangan lentur pada serat bawah caranya juga sama. Kita tentukan tegangan lentur pada serat bawah berarti pada bagian CD. Kita masukkan MB-nya. MB-nya adalah 350 kali 10 pangkat 6
Newton milimeter. E-nya berapa? E-nya jarak yang ini, berarti jarak titik beratnya terhadap serat bawahnya sama dengan 287,14 mm persegi. Per ICD-nya sama dengan ini dia, ICD yang ini dimasukkan ke sini 1,83 kali 10 pangkat 9 sama dengan 54,92 MPa. Nah, jadi di sini Anda sudah bisa menentukan nilai momen lentur maksimum yang terjadi. Tegangan lentur maksud saya, tegangan lentur yang terjadi pada bagian serat atas dan serat bawahnya. Nah, itu tadi sudah dapat tegangan normal, tegangan lentur, dan sekarang lagi tegangan geser. Nah, jadi balok itu selain dia menerima gaya normal, momen lentur, dia juga akan mengalami gaya geser akibat gaya yang tegak lurus. Jadi ini sama dengan geser pada balok sederhana, bahwa gaya geser itu dia bekerja tegak lurus terhadap potongan balok sehingga akan menimbulkan tegangan yang disebut dengan tegangan geser. Nah, besar gaya geser itu dapat dihitung dengan rumus ini. Sigma sama dengan ini, Vx dikali S per IZ dikali B, di mana ini adalah simbol dari tegangan geser, Vx-nya adalah gaya geser maksimum, S adalah momen statis terhadap garis netral, A kali A adalah A luas penampang bidang yang ditinjau, A kecil adalah jarak titik berat bidang yang ditinjau terhadap letak titik berat total penampang Z. Oh ya, yang sebelum-sebelumnya yang saya sampaikan itu bukan statis momen ya, tapi nilai eksentrisitas. Ini saya agak keliru menyampaikannya di video sebelumnya. Kalau simbolnya adalah E itu berarti nilai eksentrisitas ya. E adalah nilai eksentrisitas, artinya jarak terhadap titik berat penampang. Jadi jarak yang ditinjau terhadap titik berat penampang itu disebut dengan eksentrisitas. Jadi kalau di video-video sebelumnya saya menyebutkannya statis momen ya, ini agak keliru, ini adalah nilai eksentrisitas. Nah, ini yang simbolnya yang statis momen, yang S ini ya. Oke, kita kembali ke sini. S ini adalah nilai momen statis terhadap garis netral sama dengan A besar dikali A, di mana A adalah luas penampang bidang yang ditinjau, A kecil adalah jarak titik berat bidang yang ditinjau terhadap letak titik berat total penampang Z, dan IZ adalah momen inersia terhadap garis netral, dan B adalah lebar balok yang ditinjau. Nah, untuk menentukan tegangan geser, ini perumusannya yang tadi. Dan untuk menentukan tegangan maksimum, ya, tegangan geser maksimum, dimasukkan rumus yang ini. Oke, sekarang kita tinjau yang ini tadi. Ini untuk soal yang tadi yang juga sudah ditentukan tegangan lenturnya. Sekarang Anda diminta untuk menentukan, hitunglah tegangan geser maksimum, tegangan geser 1,1 artinya terhadap irisan 1,1, dan tegangan 2,2 apabila balok menerima gaya geser maksimum Vmax sama dengan 125 kN. Nah, untuk penyelesaiannya bisa ditentukan sebagai berikut. Ini Anda sudah mengetahui cara menentukan letak titik berat penampang, momen inersia. Nah, sekarang kita tentukan tegangan geser maksimum itu berada pada titik berat balok atau garis netral. Sehingga tegangan geser maksimum ini rumusnya adalah Vx dikali S per IZ kali B sama dengan, ini rumus Vx-nya, Vx adalah V maksimumnya. V maksimum sama dengan 125 kali 10 pangkat 3 Newton. Ini dia 125 kali 10 pangkat 3 dikali nilai momen statisnya. S itu adalah A besar dikali A kecil. A besar itu adalah luas penampangnya, 300 dikalikan dengan dari titik berat terhadap balok yang ditinjau, terhadap serat yang ditinjau ya. 300 kali 200, jadi terhadap salah satu sisi sini, dikali titik beratnya. Titik beratnya berapa? Titik beratnya itu adalah di sini. Nilai titik beratnya ke sini, ini ke sini kan setengah. Ini 200, setengah dari ini kan 100. Maka dimasukkan nilai ini adalah 100. Ya. A-nya ini sama dengan A.
Nah, ini dimasukkan nilainya, ini adalah nilai S ini. Ya, IZ itu sudah diketahui nih, IZ sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 9, 1,6 kali 10 pangkat 9 per B. B adalah lebar penampang yang 300, sehingga didapatkan nilai tegangan geser maksimumnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi tegangan 1-1. Tegangan 1-1 itu adalah kita tinjau terhadap irisan 1-1. 1-1 itu jaraknya sini berarti ini 100, berarti ini juga 100 ya ke sini ya. Ini juga 100. Kalau 22, ini 22 yang ini. Nah, saya hapus dulu lah ini biar tidak ragu. Ya. 1-1 itu ini adalah potongan 1-1. Jaraknya adalah ini 100 dari atas, ini berarti juga 100 dari titik beratnya. Ini 50 dari sisi ini, sisi CD, maka ini jaraknya adalah ini 200 juga. Ya, ini 200, maka ini jaraknya adalah 150. Nah, sekarang jika kita ingin menentukan tegangan geser pada penampang pada irisan 1-1. Pada irisan 1-1 itu berarti yang kita tinjau itu adalah di sini Vx-nya dimasukkan nilai yang ini. Nilai S-nya itu adalah yang di penampang 1-1-nya ini, ya. Penampang 1-1-nya ini sampai ke atas ini. Jadi ini adalah yang ditinjau terhadap serat atasnya. Ya, maka S-nya adalah A-nya itu adalah yang ini 300 dikali 100, 300 dikali 100 dikali A kecil itu adalah jarak titik berat ini kan 50. Ini ke sini kan tadi 100 kan, jadi ini ke sini juga 150 kan, sehingga nilai A-nya adalah 150, sehingga dapatkan nilai statis momennya adalah segini. Ini yang dimasukkan ke sini, ke tegangan geser 1-1-nya. Dibagi IZ-nya adalah nilai yang ini, dibagi B-nya adalah yang ini ya. Ini nilainya 300. Sehingga didapatkan tegangan geser 1-1-nya adalah 1,172 MPa. Nah, untuk tegangan geser 22, untuk tegangan geser pada irisan 22 berarti kita tinjau di sini, yang penampang yang ini, yang di sini ini, yang di atasnya. Ya, yang ke serat bawah. Vx-nya kita masukkan di sini. Saya pakai warna yang berbeda biar lebih kelihatan ya. Vx sama nilainya juga dari Vx yang ini. S-nya sekarang yang berbeda. S-nya momen statisnya adalah A besar dikali A kecil. A besarnya yang mana? Yang ini dia 300 dikali 50 ya. 300 dikali 50. 300 dikali 50. Jarak lengannya itu adalah eksentrisitasnya itu ini ke sini kan tadi 150. Yang sekarang ini titik beratnya adalah 25 kan, maka ini adalah A kecilnya adalah 175, sehingga nilai S-nya didapatkan 262,2625,000. Ini nilainya dimasukkan ke sini, nilai momen statisnya dibagi dengan IZ dikalikan dengan B-nya, lebar penampangnya ini ya 300, sehingga didapatkan tegangan geser dua-duanya adalah 0,6836 MPa. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang kedua, caranya juga sama seperti tadi. Nah, di sini Anda diminta untuk menentukan tegangan geser maksimum, tegangan geser 11, tegangan geser 22, dan tegangan geser 33. Ini dia, tegangan geser 11 itu adalah yang serat atas, tegangan geser 22 adalah yang di sini, dan tegangan geser 33 adalah yang di terhadap serat bawahnya. Apabila balok menerima gaya geser maksimum Vmax adalah 175 kN.
Oke, nah letak titik berat sudah dicari, momen inersia IZ juga sudah dicari. Nah sekarang kita tentukan tegangan maksimumnya. Nah tegangan maksimumnya berapa? Nah tegangan maksimumnya adalah Vmax dikali S per IZ dikali B. Nilai statis momennya adalah A besar dikali A kecil. A besarnya berapa? A besarnya itu adalah ini 300. Titik beratnya letaknya di sini ya, 287 di sini. Kita tinjau tegangan geser maksimum itu boleh ke atas ya, boleh ke bawah. Jadi kita tinjau di sini. Jadi kita tinjau separuh boleh arah ke atas ini, separuh boleh arah ke bawah ini ya penampangnya. Tegangan maksimumnya, nilai statis momennya adalah A-nya ini adalah 300 yang ini dikali 287 ini 287,14 ya, dikali jarak titik beratnya. Jarak titik beratnya tentu setengah kan? Setengah dari 287,14 itu sama dengan 143,57 ya, jarak titik berat terhadap titik netralnya. Dikurang yang bulat ini, yang bulat itu adalah 1/4 V kali D kuadrat. Nah, jarak titik berat yang lingkaran ini terhadap ini ke sini kan tadi 87,14, jadi 87,14 jarak titik beratnya. Maka didapatkan nilai statis momennya adalah sebesar ini. Nah, ini yang dimasukkan pada perhitungan tegangan geser maksimumnya. Nilai IZ dimasukkan dari yang di atas ini, kemudian dikali B, B-nya adalah lebar penampangnya. Sehingga didapatkan tegangan geser maksimumnya adalah 1,667 MPa. Nah, bagaimana kalau kita misalnya meninjau terhadap serat atas? Bisa juga, Anda silakan aja coba, tapi tentu nanti pada saat Anda menentukan nilai statis momennya ada dua bagian yang ini ya, bagian ini sebagai bagian yang pertama dan bagian yang ini sebagai bagian yang kedua. Oke, nah sekarang kita tinjau lagi tegangan geser 1-1. Tegangan geser 1-1 kita gunakan persamaan ini, Vmax dikali S per IZ kali B. V maksimum kembali dimasukkan nilainya yang tadi, nilai yang Vmax sama dengan 175 kN ini. Nilai statis momennya dicari terhadap serat 1-1 itu ada apa saja nilai bidang-bidang yang ada di sana. Nah, yang pertama ini A ini 600 dikali 100 dikali 100 terhadap serat atasnya itu kan titik beratnya adalah 50 jaraknya kan. Nah, dikali 50 ditambah ini lagi 300 dikali ini kan jaraknya tadi 112,86 dikali 112,86, tentu titik beratnya ini adalah ini setengah dari 112,86 itu nilainya 56,43. Jarak ini ke sini ya 56,43, maka nilai jaraknya itu adalah sampai ke sini 56,43 ditambah 100 yang ke sini maka sama dengan 156,43. Sehingga nilai statis momennya adalah 8296406,94 mm3. Itu yang dimasukkan ke sini sehingga juga kita bisa dapatkan B-nya. B-nya adalah yang ini, yang bagian serat atasnya, yang serat sisi 1-1 itu kita ambil B-nya 600 sehingga didapatkan tegangan geser 1-1-nya adalah 0,59 MPa. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa dapatkan yang tegangan dua-duanya lagi. Untuk tegangan geser dua-duanya, nah kita cari di sini. Vmax-nya sudah diketahui, S-nya adalah A besar dikali A kecil, sama ya. Ini
ini berarti ditinjau terhadap sisi dua-duanya ini, apa saja yang bekerja, yang tegangan dua-dua ini dari titik berat ini ya, 600, ini 600 dikali 100 kali 50. Ini jaraknya 50. Saya hapus aja lah ini ya, biar kelihatan ya. Ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk yang tegangan geser dua-duanya ini. Yang kita perlu cari adalah yang nilai statis momennya ini. Nah, ini berarti kita tinjau terhadap serat yang ini ya, terhadap garis dua-dua ini. Nah, A-nya berapa? A-nya adalah 600 dikali 100 karena ini ke sini ya, titik beratnya yang di sini. 600 dikali 100 dikali jarak titik beratnya A-nya yang 50. Ya, ini 600 dikali 100 yang ini ya. Saya hapus aja ini biar maaf ini saya ulang biar nggak meragukan ya. Nah, ini kita tinjau yang dari atas ini ditinjau sampai ke dua ini. Jadi dari arah titik berat sampai ke atas ya, sampai arah ini kita tinjau semuanya. Yang ini berarti 600 dikali 100 ya. Kemudian jarak titik beratnya terhadap sumbu dua-duanya ini kan 50 nih. Kan setengah dari 150. Maka ini dia 600 dikali 100 dikali 50 ditambah, nah batangnya ini lagi. Yang ini nih 300 dikali ini ke sini 112,86 ya kan. Nah, ini di 300 dikali 112,86 dikali titik berat benda yang ini. Titik berat benda yang ini tentu dia adalah titik beratnya, jaraknya terhadap garis yang kedua itu adalah 56,43. Nah, ini dimasukkan 56,43. Oke. Didapatkan nilai S-nya, ini nilai S yang dimasukkan juga nilai IZ dan IB-nya, sehingga didapatkan nilai tegangan geser dua-duanya adalah 0,35 megapascal. Kemudian atau kita juga bisa menentukan yang tegangan geser 33 lagi. Untuk tegangan geser 33 caranya sama juga, kita tentukan, maka yang kita tinjau itu adalah yang sisi yang dari sini ke sini lagi, karena yang ditinjau itu adalah yang ketiga ini. Oke ya, yang ke sini ini 300 kali 287,14. Nah, titik beratnya berapa? Ya, terhadap sumbu 3 ini. Berarti setengah kan? Setengah dari yang ini. Jaraknya adalah 143,57 ya. Oke. Ini dia 143,57 dikurangi karena ada bolongnya, ini 1/4 VD kuadrat dikali jarak titik beratnya ini kan letaknya di 200. Terhadap ini berapa? Ya 200 dia jaraknya kan. Nah, ini dia yang nilainya yang jaraknya yang 200, didapatkan nilainya adalah yang 1796610,61 mm pangkat 3. Nah, dimasukkan nilainya sehingga didapatkan nilainya itu adalah tegangan geser 3-3-nya adalah 1,54 megapascal. Oke, jadi yang penting itu dilihat di sini adalah bahwa Anda harus memperhatikan bagian mana yang Anda tinjau. Apakah Anda akan meninjau serat atas, serat bawah, atau yang seperti ini ya, potongan 1-1 atau potongan 2-2 atau potongan 3-3, tergantung dari bagian mana yang akan Anda tinjau, maka Anda perlu memperhitungkan jaraknya terhadap titik yang ditinjau tersebut. Oke, saya rasa sampai di sini penjelasan saya untuk materi
peregangan ini, jika ada pertanyaan Anda bisa sampaikan pada grup WA atau di Japri saya juga boleh. Saya harap Anda bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Tolong disimak lagi atau ditonton lagi videonya jika ada yang belum dipahami atau didiskusikan juga dengan teman-temannya. Nah, materi ujian akhir semester kita itu sampai dengan materi ini. Jadi tolong dipelajari dengan sebaik-baiknya agar Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimum. Demikian penjelasan saya pada video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, sampai berjumpa lagi. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Saya harapkan Anda bisa mendapatkan nilai yang baik, lulus dengan nilai yang memuaskan pada perkuliahan ini, sehingga Anda juga bisa lebih bagus lagi, lebih siap lagi untuk melanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu lagi pada perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.